Bang Luki mengatakan bahwa pilihan lockdown itu masih kurang tepat gitu kalau dipilih oleh pemerintah daerah atau bagaimana? Ya, maksud saya lockdown tersebut dapat dipilih menjadi alternatif karena seperti tiga skenario tadi, apakah resiko ini dapat diturunkan kadarnya atau dialihkan dampaknya atau diterima dengan konsekuensi. Nah, kalau kita mau menerima konsekuensi lockdown, itu konsekuensi harus disertai dengan kemampuan pemerintah provinsi yang memadai. Nah, untuk itu saya katakan dalam persoalan ini ada baiknya dibuat klasterisasi dulu. Wilayah mana sajakah yang memiliki sebaran COVID-19 tersebut yang paling cepat dan paling besar dampaknya. Nah, wilayah tersebutlah yang menjadi tujuan lockdown. Tetapi karena terdiri dari berbagai macam zona yang ada di Jakarta, maka zona tersebut perlu dipilih. Nah, pilihan terakhir mau tidak mau apabila ternyata seluruh zona memiliki kualitas sebaran yang sama dan tinggi, maka mau tidak mau lockdown itu harus dilakukan dengan syarat pemerintah provinsi memiliki kesiapan dan kemampuan yang memadai untuk kegiatan perekonomian agar berlangsung dengan memadai. Bang Luki, kondisi saat ini memang kalau lockdown itu tadi Bang Luki mengatakan adalah pilihan terakhir dan memang Presiden Jokowi juga kurang menyetujui usulan dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta tersebut karena akan berdampak ke ekonomi kita sendiri. Tapi kalau Bang Luki melihat dari bagaimana pendapatan Ibu Kota Jakarta selama ini sebelum adanya virus corona, sebenarnya apakah pendapatan itu sendiri, tabungan dari pemerintah sendiri itu cukup kalau seandainya nanti pilihan terakhir ini dilakukan? Saya kira hal tersebut menjadi konsekuensi pemerintah provinsi DKI dan pendapatan yang diperoleh dari apakah pungutan pajak, kemudian pendapatan dan lain-lain itu saya kira memadai dengan konsep penentuan batas waktu. Artinya apa? Tidak masalah sebenarnya APBD tersebut atau anggaran tersebut digunakan karena tidak ada pilihan lain untuk mengatasi persoalan ini. Catatannya apa? Dengan batas waktu yang sesuai dengan anggaran tersebut. Artinya apa? Masyarakat juga harus melihat dengan rasional. Kalau kita memang benar-benar ingin menghindari terinfeksinya diri kita dari virus COVID-19 dan ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan pilihan lockdown tersebut mau tidak mau harus dilakukan, maka apa? Perhitungan waktu itu yang menjadi persoalannya. Karena apa? Besarnya anggaran untuk lockdown harus disesuaikan dengan batas waktu lockdown tersebut. Jangan sampai lockdown terlalu lama, lantas anggarannya untuk persediaan kebutuhan pokok misalnya itu tidak memadai, maka lockdown tersebut akan berakibat yang tidak diharapkan. Untuk itu kesesuaian anggaran dengan batas waktu ini harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi DKI. Bang Luki, salah satu hal yang saat ini cukup menarik perhatian masyarakat khususnya untuk dampak ekonomi adalah dengan nasib teman kita ojol. Nah, mereka itu yang awalnya memang cukup pendapatan mereka per hari bisa menghidupi kehidupan mereka, namun saat ini dengan adanya physical distancing di mana sejumlah perkantoran juga sudah membatasi pekerjaan mereka, sekolah-sekolah diliburkan. Bang Luki bisa bercerita sedikit bagaimana kondisi ekonomi mereka saat ini? Ya, kondisi ekonomi mereka dengan konsep daily basis income atau pendapatan harian itu tentu mengalami penurunan dan ini akan menjadi persoalan apabila tidak diperhatikan oleh pemerintah DKI dan mau tidak mau mereka yang memiliki penghasilan harian itu harus juga mempersiapkan diri sebenarnya memiliki batas waktu yang rasional. Sampai kapankah mampu melewati persoalan ini, karena apabila ini akan berlangsung berlarut-larut lantas pendekatan yang dilakukan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat tidak menemui satu kesepakatan, maka ini akan menjadi persoalan utama bagi kegiatan ekonomi. Dan kita perhatikan saat ini baik itu di Indonesia secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi PDB, contohnya PDB Indonesia yang berada di angka 4,97 itu terus terang dalam 5 tahun terakhir belum mengalami perubahan dan kita lihat pendapatan perekonomian nasional ikut serta disumbang dari pendapatan ekonomi wilayah, contohnya Jakarta. Nah, untuk itu pemerintah pusat sebenarnya perlu juga mempertimbangkan
agar mampu memiliki ketahanan ekonomi nasional untuk untuk keberlangsungan ekonomi dengan cara memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah, contohnya Jakarta. Nah, untuk itu pendapatan mereka yang memiliki konsep pendapatan harian itu akan menjadi, menurut saya itu harus menjadi perhatian utama untuk pemerintah wilayah atau pemerintah provinsi. Bang Uki, kondisi saat ini pemerintah juga menghimbau supaya masyarakat tidak melakukan mudik. Namun kita temukan di lapangan bahwa masyarakat justru banyak yang melakukan mudik. Apakah ini merupakan salah satu dampak dari ekonomi mereka yang memang berkurang, atau sebenarnya memang keinginan mereka saja karena kondisi kondisi kota Jakarta yang sudah mulai sepi dan juga adanya harga-harga tiket pesawat yang murah sehingga mereka kembali untuk melakukan mudik ke kampung-kampung halaman, atau bagaimana, Bang? Ya, mau tidak mau ini harus dilakukan oleh mereka yang memiliki konsep pendapatan harian atau daily basis income, karena physical distancing ini otomatis membatasi perilaku konsumen untuk melakukan konsumsi, sementara mereka sebagai produsen yang memproduksi barang, apakah itu barang sejenis small medium enterprise atau UMKM ataupun produk secara massal, itu tidak memperoleh serapan produk yang memadai. Dan persoalan ini saya kira menjadi satu momen pemerintah untuk untuk melakukan physical distancing di perbatasan wilayah atau di zona-zona tertentu, contohnya terminal atau stasiun kereta api atau bandara. Karena mau tidak mau mereka tidak ada pilihan lain selain pulang ke kampung halaman dan di sana dapat peluang untuk bertahan hidup lebih lama. Tetapi ini perlunya juga inklusi dan literasi mengenai kesehatan terhadap potensi COVID-19 ini yang harus digalakan oleh pemerintah. Dan ini sebenarnya momentum kerjasama pemerintah DKI dengan pemerintah wilayah lainnya untuk sama-sama melakukan koordinasi lebih ketat. Karena kita belum tahu bahwa hampir 14.000 pemudik tersebut telah mudik hingga saat ini. Apakah mereka benar-benar memiliki taraf kesehatan yang optimal, atau justru mereka akan memiliki potensi untuk meneruskan penyebaran wabah COVID-19 ini, dan nanti itu sebenarnya dapat mempengaruhi kegiatan atau kondisi ekonomi di daerah atau di kampung tersebut. Pertama, strateginya adalah satu, mempercepat temuan atau mempercepat hasil temuan terinfeksinya COVID-19 kepada setiap orang yang ada di baik statusnya dalam pengawasan atau dalam pemantauan, itu harus dipercepat. Nah, kemudian setelah dipercepat, tingkat perawatan, kualitas perawatan sarana dan prasarana itu harus ditingkatkan. Karena semakin cepat kita melakukan upaya-upaya tersebut, semakin cepat kita melewati persoalan ini. Kemudian yang kedua, apabila opsi terakhir lockdown itu harus dilakukan, mau tidak mau lockdown tersebut harus dilakukan. Karena Karena lockdown tersebut pun sebenarnya memiliki konsekuensi kurang lebih hanya 14 hari sesuai dengan parameter waktu tersebarnya virus tersebut. Nah, dengan demikian semakin cepat melakukan proses apakah itu lockdown ataukah apakah itu self distancing, semakin cepat pula kita mengetahui potensi-potensi sebaran virus ini dan kita segera mengetahui jenis penanganannya seperti apa. Nah, lebih cepat maka lebih baik, karena ketika kita mengetahui, nanti kita juga dengan cara yang bersamaan juga kita mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan, sektor mana yang harus diperhatikan dan sektor mana yang harus dihindari, dan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan baru serta stimulus yang baru dan relaksasi yang baru, sehingga dengan cara demikian tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya Jakarta akan kembali mengalami normal. Ya, lalu kalau kita melihat kondisinya memang untuk physical distancing saat ini di pemerintah mengatakan kemungkinan nanti COVID-19 ini hingga bulan Mei atau Juni penyebarannya, puncaknya mungkin nanti akan di akhir April. Dengan kata lain, memang kondisi ini yang harus dihadapi masyarakat adalah mereka tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya. Kondisi ekonomi, pendapatan pun akan semakin berkurang seperti itu. Apakah
khususnya di menengah ke bawah, masyarakat yang di bawah bisa menghadapi kondisi yang seperti ini tanpa ada bantuan sama sekali, karena kita tahu saat ini mekanisme untuk bantuan kepada masyarakat kalangan bawah itu sejauh ini masih belum jelas. Ya, saya kira kalau dibandingkan dengan batas waktu 6 bulan, masyarakat yang masuk dalam golongan menengah ke bawah dalam taraf ekonomi itu akan sulit menghadapi ini semua. Kecuali pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu sama-sama bekerja sama dan berkoordinasi untuk menerapkan stimulus-stimulus tertentu, apakah itu bantuan langsung tunai dan sebagainya. Kita lihat di Amerika beberapa kali mengalami situasi walaupun bukan disebabkan dari COVID-19 dan sebelumnya disebabkan oleh krisis, mereka meluncurkan program quantitative easing, ya, QE. Nah, di mana program tersebut menjadi program yang memberikan stimulus bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah agar tingkat likuiditas perekonomian itu lebih tinggi. Nah, kalau kita bandingkan 6 bulan parameter waktu COVID-19 disesuaikan dengan perhatian pemerintah yang dapat dikatakan saat ini belum memadai, maka mereka yang masuk dalam golongan menengah ke bawah akan sulit bertahan dalam persoalan ini. Nah, untuk itu jalan terakhir yang diambil adalah pulang ke kampung halaman. Pun di kampung halaman nantinya apakah benar mereka akan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi dengan situasi yang ada, dan nantinya apabila ternyata sebaran COVID-19 ini masuk kepada wilayah-wilayah di luar DKI, apakah benar nanti tingkat perekonomian di sana juga akan prima? Nah, itu juga jadi persoalan. Nah, untuk itu saya kira ini program stimulus pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu harus benar-benar dapat dirasakan dan tepat sasaran. Yang terpenting itu tepat sasaran. Ya. Baik, Bang Lucky Bayu Purnomo, ekonom dan pendiri LBP Institute, terima kasih atas informasinya sudah berbagi bersama kami di Suara Jakarta. Dan pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.